Muncul di depan publik, Hana Hanifah menangis dan terbata-bata meminta maaf. Lihat penampilannya. Artis Hana Hanifah menangis meminta maaf kepada keluarga, kerabat, dan warga Medan. Hal itu menyusul penggerebekan dirinya di hotel bersama pria dalam kondisi tanpa busana yang diduga terkait prostitusi artis. Muncul di hadapan publik, Hana Hanifah memakai jilbab biru dipadu padan jaket hitam dengan dalaman kaos putih. Ia tampil didampingi pengacaranya Maci Ahmad di Mapolrestabes Medan. Dengan suara pelan dan terbata-bata, Hana Hanifah mulai membacakan tulisan di secari kertas yang telah diberikan oleh pengacaranya. Hana meminta maaf kepada kedua orang tua, keluarga besar, dan seluruh warga kota Medan. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada warga kota Medan dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Sumatera Medan, dan saat ini dan saat ini Kapolres dan yang sudah menjaga saya selama di kota Medan, dan tim penasehat hukum Maci dan Kak Putri, selalu saya di sini sebagai hanya saksi. Meski berstatus sebagai saksi korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, namun Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan fakta sebenarnya bahwa Hana sudah 1 tahun menggeluti dunia prostitusi. Jadi pertama kali pada saat wawancara langsung dengan yang bersangkutan menyampaikan bahwa di Medan baru sekali, tapi dia lakukan kegiatan ini pengakuannya sudah 1 tahun, ungkap Riko di Mapolrestabes Medan Selasa malam. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan percakapan yang merujuk pada keterlibatan Hana Hanifah dalam kasus serupa di kota-kota besar di Indonesia lainnya. Kita juga mendalami bukti chat saksi HI dengan koleganya yang ada di beberapa kota. Dari pengecekan kami memang ada beberapa orang yang berkomunikasi dengan saudara H ini, termasuk ada transferan rekening, baik itu dari Jawa Timur, Surabaya, Jawa Barat, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Riko membeberkan bahwa alasan Hana ketagihan dengan dunia prostitusi online ini karena keuntungan ekonomi yang fantastis. Alasannya itu karena menjanjikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Selidiki dugaan surat palsu. Riko mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membuktikan keterlibatan Hana dalam perkara prostitusi online. Namun menemukan fakta lain, artis Hana Hanifah kini masih diselidiki dalam dugaan penggunaan surat palsu. Saudari H ini diduga pernah menggunakan surat palsu. Pengakuannya seperti itu, karena sesuai keterangan dia menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar. Riko menyebutkan dugaan penggunaan surat palsu ini ditemukan saat penyidik mendalami barang bukti HP milik Hana. Materi penyelidikan belum bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari bukti HP dan barang-barang yang disita dari H ini, kita menemukan ada dugaan penggunaan surat palsu, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Polrestabes Medan akhirnya melepaskan artis Hana Hanifah dan Prisial A yang booking sang artis di hotel berbintang. Hana dan A ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sementara R ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang dan dikenakan pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007. Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan saudara R sebagai tersangka karena peran saudara R ini menjemput saksi HH ke bandara menuju TKP dan membantu saksi HH di kota Medan, tutur Kombes Riko. Selain R, polisi juga menetapkan seorang berinisial J di Jakarta sebagai tersangka utama dan berperan sebagai mucikari. Berdasarkan keterangan saksi HH dan bukti chat antara saudari HH dengan tersangka J yang ada di Jakarta,
Jadi tersangka R ini berkomunikasi dengan tersangka lainnya, yaitu tersangka J, yang kita duga adalah mucikari yang ada di Jakarta jelasnya. Riko menyebutkan bahwa R dijadikan tersangka karena menjadi kaki tangan J di wilayah Medan untuk menghubungkan Hana dengan A. Tersangka R mendapatkan imbalan 4 juta. Tersangka R dijanjikan uang untuk mengurusi saksi H sebesar 4 juta selama di Medan. Lebih lanjut, Riko menyebutkan bahwa hubungan Hana Hanifah dengan tersangka J karena profesinya yang merupakan fotografer. Dan menurut saksi HH bahwa saudara J ini profesinya adalah fotografer dan mereka sering bertemu di salah satu kafe di seputaran Senayan, Jakarta. Riko menerangkan bahwa awal mula terungkapnya kasus ini setelah tertangkapnya tersangka R di lobi hotel. Awalnya tanggal 12 Juli sekitar pukul 23 WIB, tim Satreskrim mengamankan satu orang laki-laki berinisial R di lobi salah satu hotel kota Medan. Kemudian yang bersangkutan menyebutkan bahwa saksi HH dan A ada di salah satu kamar. Kemudian tim bergerak menuju ke kamar, kemudian mendapatkan saksi HH dan A berada di kamar tersebut. Nah guys, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Carlota Project.